banyak melakukan tendangan sudut sebanyak 2 kali, cobaan tendangan sebanyak 4 kali, tapi sebuah serangan balik hampir saja mengancam gawang timnas Indonesia. Ya, Indonesia tentu saja harus mewaspadai kecepatan-kecepatan yang dimiliki pemain seperti Mozinho, karena di pertandingan saat melawan Filipina juga di Myanmar, kita juga kerap kali kerepotan saat pemain-pemain lawan melakukan tekanan yang cukup gencar ke gawang Indonesia. Venezio lakukan sudah tendangan penjuru tadi, sampai tendangan gawang saja. Walaupun demikian, tendangan dari Zenivio tadi minta pelatih Indonesia untuk sabar tadi kepada para pemainnya. Ilham Rio Fahmi, pemain asal Persija Jakarta. Mantan kesebelasan Rizky Ridho yang kemarin, yang saat ini juga bermain buat Persija Jakarta. Marcino Ferdinand, Alfreanda Dewangga, yang kini posisinya adalah holding midfielder, pemain asal PSIS Semarang, yang memang mampu bermain di 3 posisi yang sangat. Oh, hati-hati Indonesia. Kembali kita lihat ada Mozinho, masih Mozinho, sangat cepat shooting langsung jatuh dalam pelukan penjaga gawang Muhammad Adi Satrio yang baru pertama kali bermain di SEA Games kali ini. Pemain atau penjaga gawang yang juga memperkuat timnas Indonesia di SEA Games 2021 saat Indonesia meraih medali perunggu. Kini Marcino Ferdinand langsung ke depan, putus lagi di kaki para pemain Timur Leste tadi. Joao Bosco, John Fred, Zenivio, disaku lagi kita lihat oleh Komang Trisnanda atau Komang Teguh Trisnanda. Dan kini serangan coba dilakukan para pemain dari Timur Leste. Orsello tadi, Fajar Fatur Rahman gagal nampaknya. Ya, cukup baik ya Timur Leste. Mereka tidak melakukan sebuah pressing yang ketat, tapi mereka menjaga daerah mereka dengan baik. Sehingga pada saat ada kesalahan passing, lihat beberapa kali hampir saja sebuah serangan balik. Karena mereka memiliki skill dan juga kecepatan yang sangat mumpuni, Bung Adi. Ya, namanya kita lihat Christopher Moniz Fernandes. Nampaknya sebelum jatuh telah mendapat sentuhan tadi dari Muhammad Fajar Fatur Rahman yang sejauh ini sudah mencetak 2 gol di SEA Games 2023. Sangat baik penampilannya Fajar Fatur Rahman, padahal pilihan utama di posisi ini sebelumnya adalah Zim Kelly Stroyer, pemain asal Persik Kediri. Marcino Ferdinand maksudnya langsung kepada Sananta, tapi ada Olagar Fernandes. Sangat baik kita lihat dari Orsello, Marci Orsello. Pemain juga mampu bermain sebagai gelandang bertahan. Christopher tadi sapu kembali kita lihat oleh kapten ke-11 Rizky Ridho. Pemain yang memiliki postur 183 cm. Rizky Ridho tentu saja pemain muda yang sangat potensial buat tim nasional Indonesia di masa depan. Langsung ke depan kita lihat ada Luis Figo. Bukan sebuah pelanggaran, dibiarkan saja wasit. Witan Sulaiman, Alfreanda Dewangga, entah memberikan bola kepada siapa tadi. Alfreanda Dewangga, nampaknya Luis Figo terjatuh. Ya. Pemain Timur Leste jika memakai nama-nama Portugis atau Portugal agak cocok ya, karena memang jajahan Portugal, Bung Doni. Bahkan namanya saja kita tahu ya, Luis Figo mengingatkan kita tentunya. Cuma nomornya salah itu. Tapi memang ini menarik ya, kalau melihat keberanian daripada Sun Tae-Park ini menurunkan hampir setengah dari timnya ini, Bung Adi, tercatat di bawah 20 tahun. Bahkan ada 3 pemain tidak sampai di umur 18 tahun, Bung Adi. Sebenarnya jika tim nasional bisa menurunkan pemain-pemain usia 20 tahun kemarin juga cukup bagus. Cukup bagus, betul. Yang sangat luar biasa. Tapi memang saat itu sedang dipersiapkan buat Piala Dunia ya. Jadi, serangan balik kita lihat. Hampir saja terlepas Rizky Ridho. Luar biasa permainan 1-2 dari Indonesia, tapi tekanan kembali dilakukan. Ada Christopher, hati-hati Indonesia. Shooting langsung tadi. Mudah ditangkap oleh penjaga gawang Muhammad Adi Satrio. Pendek saja kepada Rizky Ridho. Ada Ilham Rio Fahmi, Alfreanda Dewangga,
Rehan Alif, Dewangga. Tengah ada Komang Teguh Krisnanda, Muhammad Adi Satrio. Dari bawah para pemain Indonesia, Rizky Ridho, Muhammad Adi Satrio yang kali ini memperkuat PSIS Semarang setelah sebelumnya memperkuat Persik Kediri saat memperkuat timnas Indonesia di SEA Games 2021. Muhammad Adi Satrio memperkuat Persik Kediri. Indra Safri, Zenivio, Muhammad Fajar Fatur Rahman. Pelanggaran, memang kakinya terlalu tinggi tadi. Kita lihat pemain Timur Leste, nomor punggung 6 John Frit tadi. Oh, namanya Christifau. Ya, Christopher betul. Muhammad Fajar Fatur Rahman, pemain yang tampil sangat baik sebagai pengganti dari James Kelly Stroyer, kini menjadi posisi inti diraihnya di tim ini di SEA Games 2023. Rizky Ridho angkat langsung ke gawang, kontrol yang baik. Kita lihat Sananta, masih Sananta terlalu memaksa. Kita lihat Bung Doni. Ya, menarik sebenarnya melihat apa yang dilakukan oleh Ramadan Sananta pada saat game kedua ya Bung Hadi. Dan kita masih ingat dia dipercaya untuk melakukan tendangan penalti. Dan setelah itu dia bisa menciptakan gol kedua. Tentu kita berharap di sini dia lebih percaya diri lagi karena sudah diberikan kesempatan. Oh, ditekan balik. Kita lihat Witan Sulaiman. Oh, langsung ke depan, terlalu keras tadi. Umpan diberikan Witan kepada Ramadan Sananta. Dan kita lihat bagaimana permainan Indonesia jika melawan tim yang tampil lebih ngotot dan menekan, pemain Indonesia juga agak sulit untuk berkembang, Bung Doni. Ya betul, ini sering sekali kita lihat dan saya setuju sekali. Raihan Alif ke belakang, Indonesia kini kuasai bola. Ke kanan kita lihat Rio Fahmi. Masih Rio Fahmi, pemain muda terbaik Liga 1. Langsung ke depan, arahkan ke Fajar Fatur Rahman. Apakah berhasil? Oh tidak. Nampaknya bola terlalu laju tadi, sehingga sulit dikejar oleh Muhammad Fajar Fatur Rahman. Tercatat sudah banyak sekali ya salah passing dan juga umpan yang terlalu deras atau terlalu cepat. Cionino, penjaga gawang kelahiran 16 Maret 2005, tendang langsung ke depan tadi. Alif, pemain asal Makassar. Sananta sulit tadi, berbalik badan, kena dikawal dengan sangat ketat oleh nomor punggung 15 Olagar Fernando. Olagar Fernando Malik Xavier. Arham Pratama akan melakukan lemparan ke dalam. Hanya sudah bersiap para pemain Indonesia di mulut gawang. Ada sekitar 5 pemain kini berkostum putih-putih untuk terus berkumpul di depan gawang dari Gionino. Arham Pratama lakukan, sudah berbahaya datangnya. Terlepas tadi. Oh, disangkul lagi. Kita lihat syuting langsung. Oh Tuhan. Sebuah tendangan volley yang sangat-sangat menawan tadi, Bung Doni. Ya, dia hampir mengulang sebuah tendangan first time dia yang lakukan di game kedua ya Bung Hadi. Di sini sebuah tendangan first time yang juga sangat baik sekali. Tapi sayang, di sini kita lihat arahnya masih ke sisi kiri tiang gawang daripada Jorginho. Kembali Indonesia tampil menekan. Fajar Fatur Rahman. Oh, ada kita lihat Anizo Korea tadi mengawal dengan sangat baik. Langsung serangan dari Timur Leste digagalkan oleh Arhan. Pressure kembali oleh pemain Timur Leste. Arhan Pratama. Apakah lemparan ke dalam? Ya, lemparan ke dalam saja buat Indonesia. Gagal melewati
Kepala dari Olagar Fernando Malik Xavier. Masih sulit buat para pemain Indonesia untuk menembus pertahanan kokoh dari Timur Leste yang bermain sangat ngotot. Karena tentu saja mereka masih memiliki peluang, Bung Doni. Ya, masih jelas masih memiliki peluang, masih terbuka sebenarnya. Kalau kita lihat di grup A ini. Mozinho sangat baik. Oh, kosong di tengah. Ada John Fried langsung ke kiri. Hati-hati Indonesia. Ricardo kepada John Fried. Rio Fahmi salah memberikan umpan. Ada Ricardo, kini John Fried. Masih John Fried. Ambil langsung ke kanan, kosong sendirian Luis Figo, kontrol yang baik, masih Luis Figo berusaha melewati kita Arhan Pratama di kotak penalti. Oh, di tengah lagi sangat berbahaya Mozinho, masih Mozinho, siapa yang memberikan? Ada Zenivio, ada Luis Figo lagi, angkat lagi, oh tidak jadi, ada Zenivio ke kotak penalti. Oh, bermain 1-2 tadi, hampir saja tadi membahayakan pertahanan Indonesia. Ada Alif ke depan langsung. Ada Sananta tadi memberikan umpan, kini ada Witan Sulaiman ke kanan. Rio Fahmi terlepas dari serangan dari Timor Leste. Kini kita lihat Rio Fahmi ke depan langsung, arahkan kepada Fajar. Di tengah ada Marcelo Ferdinand, kembali lagi pada Fajar. Masih Fajar ada oleh Marcelo, angkat langsung ke gawang. Ada kini kita lihat Sananta. Oh, Sananta. Oh, datang lagi bantuan. Raihan Alif tadi pemain asal PSM Makassar gagal. Serbuan pemain Indonesia, serangan balik yang sangat cepat, tapi transisi dari Timor Leste juga sangat-sangat cepat, Bung Doni. Ya, ini sebuah sequence yang sangat menarik ya. Di satu kesempatan kita melihat bagaimana anak-anak Timor Leste ini begitu rapi dalam membangun serangan. Dan akhirnya kita juga mulai membangun serangan balik yang juga terkoordinasi dengan baik. Tapi sayang memang hasilnya belum bisa menciptakan gol dan berubah kedudukan sementara ini. Zenivio, pemain yang sangat cepat. Pemain juga tampil di SEA Games 2021 tadi, Zenivio, pemain kelahiran 22 April 2005. Oh, hati-hati Indonesia tadi, Fernando Malik. Orcelo, yang kiri dari Timor Leste. Langsung ke depan. Ada Mozinho ke belakang. Menguasai kini para pemain Timor Leste di area pertahanan Indonesia. Zenivio, Lagar kepada Zenivio lagi, masih Zenivio ke belakang kepada penjaga gawang Gionino. Sapu bola ke depan, arahkan kepada John Fried, masih Zenivio. Oh, luar biasa melewati Alfrianda, masih Zenivio, sangat cepat Zenivio ke kiri. Orcelo, Zenivio, masih Zenivio. Berusaha melewati Arvena Dewangga. Ada Mozinho, masih Mozinho, sangat cepat Mozinho. Dikawal dengan ketat oleh Rizky Ridho. Oh, tapi jatuh lagi di kaki para pemain Timor Leste. Witan Sulaiman. Oh, bukan sebuah pelanggaran tadi. Dan kita lihat bagaimana di dua pertandingan sebelumnya Indonesia tidak terlalu mendapatkan tekanan seperti saat ini, Bung Doni, seperti saat melawan Timor Leste. Dan saat ini Indonesia benar-benar lebih sulit untuk bisa menghadapi tekanan-tekanan yang dilakukan para pemain Timor Leste. Ya, motivasi dan suntikan tambahan ya setelah kemenangan mengesankan mereka 3-0 atas Filipina. Tentunya hampir setiap pemain daripada Timor Leste ini mereka juga ingin berbuat lebih. Apalagi melawan bisa dikatakan timnas Indonesia yang salah satu favorit. Peluang tidak tertutup tentunya buat mereka, dan seperti suntikan-suntikan moral ditambah dengan strategi dan taktik yang diberikan Suntepak paling tidak masih menyulitkan timnas Indonesia ya untuk bisa menguasai permainan. Omang Teguh Trisnanda tadi ke tengah pada Arvena Dewangga. Rizky Ridho langsung ke depan. Witan tadi, Rizky, Witan lagi ke belakang kepada Rizky Ridho. Ke tengah ada Komang Teguh Trisnanda.
Marcelino Ferdinand, Raihan Alif, pemain asal PSM Makassar yang baru saja mengantarkan tim yang menjadi juara Liga 1. Komang Krisnanda, Alvena Dewangga, umpan ke depan langsung terlalu jauh maksudnya tadi kepada Arhan Pratama yang naik sangat jauh untuk membantu penyerangan, namun bola terlalu sulit untuk dijangka. Tentu saja umpan dari Alvena Dewangga, pemain asal klub PSS Semarang. Marcelino Ferdinand, Raihan ke depan langsung. Marcelino Ferdinand, Mozinho, oh sangat cepat, offside. Untung saja offside tadi, kalau tidak offside sangat berbahaya Bung Doni. Salah satu sinyal bahwa mereka memiliki tekanan-tekanan cukup baik juga Bung Doni. Ya, ini dua pemain ini ya, Mozinho dan juga Genivio ini memang sering sekali merepotkan. Kita lihat dalam laga-laga sebelumnya, di mana kombinasi mereka berdua ini begitu cepat, begitu cerdik ya dalam melihat ruang-ruang kosong dan bagus. Tentunya ini masih adalah offside. Agak sulit sepertinya Indonesia untuk keluar dari tekanan. Bahkan tadi kita melihat beberapa kali Marcelino pun harus turun ke bawah untuk menjemput bola. Dan ini sebuah peluang tentunya, sebuah tendangan bebas. Apakah bisa memecah kebuntuan Bung Adi? Ya, mudah-mudahan. Kita lihat Alvena Dewangga sudah meletakkan bola tadi. Junino sibuk melakukan koordinasi dengan pagar hidup. Junino, pemain asal klub Boa Vista Timur Leste. 3 pemain melakukan pagar hidup. Dewangga ada sekitar 4-5 pemain langsung lakukan, sudah. Oh, menyentuh Mister. Kembali lagi tekan lakukan pemain Indonesia. Tidak bisa diraih tadi oleh Marcelino Ferdinand. Bola dibuang oleh John Fried pada Mozinho, pemain yang sangat cepat, luar biasa, sangat baik, dicuri saja. Atau posisi para pemain Indonesia, Komang Krisnanda ke belakang saja. Rio Fahmi. Oh, umpan yang salah tadi. Kini Genevio berusaha melakukan tekanan cepat. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Rizky Ridho. Kita lihat bagaimana syuting yang sangat baik menyentuh Mister gawang tadi Bung Doni. Ya, ini semuanya sempurna kecuali memang tidak masuk ke gawang Timur Leste ya. Sebuah tendangan dengan teknik dan skill yang sangat tinggi. Tapi lagi-lagi kita masih tetap dalam tekanan Timor Leste, dan kita lihat tadi beberapa kali bagaimana Genivio merepotkan lini tengah Indonesia. Begitu sulit sepertinya merebut bola dari kaki pemain yang mempunyai skill tinggi ini, Bung Hadi. Akhirnya Timor Leste mendapatkan tendangan penjuru yang pertama di babak pertama. Kita lihat bagaimana tendangan bebas yang sangat-sangat bagus sekali tadi. Tendangan penjuru Genivio. Main asal klub SLB Laulara Timor Leste lakukan sudah tendangan penjuru tadi. Oh, di kotak penalti. Arnizo Korea kepada Genivio, masih Genivio dengan skill yang cukup baik tadi. Fajar Fatur Rahman ke tengah, adalah Alvena Dewangga. Delay sedikit Indonesia. Dewangga. Pelan-pelan saja kita pada Komang. Kini ada Rizky Ridho. Raihan Alif, Rio Fahmi, balik kepada Komang, Ananda Raihan Alif, Dewangga pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Arhan Pratama, Fajar Fatur Rahman, umpan langsung ke depan sangat baik. Marcelino Ferdinand, oh syuting langsung, oh Tuhan, oh nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan. Ramadan Sananta tadi, peluang yang sangat terbuka, berbalik badan tidak ada yang menjaga Bung Doni. Ya, ini sebuah pembangunan serangan yang cukup baik ya. Di sini kita lihat
bagaimana sebuah umpan yang sangat baik tadi oleh Rehan dan Marcelino di sini terlihat melakukan crossing yang sempat mengenai dua pemain bertahan daripada Timor Leste, tapi sayang sekali. Tadi. Iya betul. Hanya Dibiarkan, sedikit di atas tiang gawang, Bung Adi. hanya dibiarkan saja oleh wasit Nazmi dari Malaysia. Cooling break karena memang cuaca di Kamboja, khususnya di negara Indochina saat ini sedang panas-panasnya. Dan namanya benar Bung Doni, saat Indonesia mendapatkan lawan yang melakukan tekanan pressure yang cukup ketat dan keras, nampaknya agak sedikit kesulitan juga Indonesia untuk bisa memainkan skema yang mereka inginkan, dan juga sulit untuk membongkar pertahanan yang kini dilakukan oleh Timor Leste, Bung Doni. Ya, dan yang lebih menarik lagi adalah ini terus dilakukan oleh Timor Leste, bahkan sudah memasuki 30 menit ya, dan memasuki waktu cooling break. Mereka seperti tidak ada capainya menekan kita. Di sini kita lihat ya beberapa kesempatan dan peluang-peluang didapatkan oleh timnas Indonesia, dan ini tentunya salah satu yang paling terbaik ya, mengentur tiang gawang. Tendangan bebas yang sangat-sangat bagus tadi kita lihat dari Alfreanda Dewangga. Dan cooling break langsung diberikan arahan oleh para pelatih dan staf pelatih Indonesia. Apakah ada perubahan untuk bisa membongkar pertahanan ngotot dan ketat yang dilakukan para pemain Timor Leste di sisa-sisa babak pertama ini? Karena terlihat pemain Indonesia masih agak kesulitan menghadapi permainan ngotot dari Timor Leste, Bung Doni. Atau mungkin juga sedikit kaget ya melihat bahwa mungkin kalau kita lihat beberapa pertandingan Timor Leste sebelumnya, sepertinya mereka mempunyai tambahan motivasi. Mereka bermain cukup rapi, Bung Adi. Cukup komitmennya cukup tinggi untuk terus menekan Indonesia, karena mereka tahu di saat kita memiliki possession tentunya ini akan merepotkan mereka. Dan tentu dibutuhkan ini koordinasi dan konsentrasi oleh para pemain Indonesia untuk bisa lepas dari tekanan yang dilakukan oleh Timor Leste ini. Ya, 15 menit sisa di waktu normal. Kita akan lihat apakah Indonesia mampu untuk menjebol gawang Timor Leste. Apakah Timor Leste yang bisa mengantisipasi permainan Indonesia. Oh, buangan yang tidak sempurna dari Olagar. Kini Fajar Fatur Rahman. Masih Fajar berusaha melewati Olagar, gagal tadi. Luar biasa permainan yang dilakukan oleh Joao Bosco di sisi kanan pertahanan Timor Leste. Sulit buat Fajar Fatur Rahman tadi untuk melewati pertahanan dari Joao Bosco. Tendangan bebas, tapi pelanggaran tadi dilakukan oleh Fajar akan dilakukan oleh Anizo Korea. Anizo langsung ke depan, naik badan atau punggung dari Luis Figo. Sepakan yang kita lihat dari Arhan Pratama, lemparan ke dalam Indonesia, langsung ke depan, gagal melewati Olagar. Kini Luis Figo, ada Fajar, sapu lagi kita lihat oleh Cristivo. Kini Zenivio, masih Zenivio. Orsello tadi membuang bola, masuknya kepada Ricardo, tapi bola terlalu jauh. Inilah Orsello. Panjangnya memang sangat panjang Orsello. Orsello Nobelito Moses Guterres Moreira da Silva. Kerjasama yang sangat baik kita lihat para pemain Indonesia. Kini Raihan, masih Raihan, langsung arahkan kepada Witan Sulaiman. Gagal Witan tadi. Kembali coba tekanan dilakukan, dibuang saja oleh Alfreanda Dewangga. Tendangan gawang saja. Juga berhasil pemain-pemain Indonesia seperti mengingatkan saat melawan Filipina di pertandingan pertama, di mana Indonesia baru bisa mencetak gol di atas menit ke-40 saat itu, Bung Doni. Ya, itu mungkin yang menjadi sorotan yang tadi sempat dikatakan oleh Bung Denny langsung dari Kamboja ya, di mana tentunya Indra Safri, pelatih Indra Safri berharap ada peningkatan daripada strategi dan taktik yang diberikan.
bagaimana sulit sepertinya Indonesia untuk lepas dari tekanan, dan pada saat kita memiliki bola sekalipun pemain-pemain dari Timor Leste langsung segera menumpuk pemainnya, membuat kita semakin sulit tentunya untuk membongkar pertahanan daripada Timor Leste. Ya, dibuang tadi oleh Orselo, lempar ke dalam Witan Sulaiman. Alfiana Dewangga, Rizky Ridho, Raihan ke belakang, Komang Teguh, Risnanda, masih Komang Teguh, langsung ke depan arahkan pada Arhan Pratama. Bagus sekali Arhan. Oh, pelanggaran jelas tadi. Kartu kuning ini jelas. Kartu kuning jelas buat maksudnya nomor punggung 15 Olagar Fernando Malik Xavier. Telat tadi untuk mengambil bola mengenai kaki dari Witan Sulaiman, Bung Doni. Ya, sebuah skill yang sangat baik sekali tadi. Dan ini tentu juga merupakan sebuah kesempatan. Ya, telat tadi mengambil bola dan akhirnya mengenai kaki dari Arhan Pratama. Olagar Fernando Malik Xavier. Kartu kuning. Arhan Pratama pemain asal klub Tokyo Verdy. Sampai saat ini, sejauh ini di klubnya baru sekali memainkan pertandingan resminya. Semoga saja ada perkembangan yang sangat signifikan buat Arhan. Alfiana Dewangga langsung buat gawang. Oh, terlepas tadi dari Zenivio. Panjang ke depan tadi, banyak Indra Safri meminta Alfiana Dewangga untuk memberikan bola. Tangan penjuru Marcelo Ferdinand yang ketiga kalinya. Masih Marcelo Ferdinand lakukan sudah berbahaya. Oh, ditepis saja oleh Gionino. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam adalah Gionino. Pemain asal klub Boavista. Itu bukan Boavista Portugal ya, Bung Doni ya. Boavista Timur Leste. Hampir sama, betul, Bung Hari. Arhan Pratama akan lakukan lemparan ke dalam. Minta rekan-rekannya akan mendekat di kotak penalti. Ada sekitar 5 pemain, 6 pemain lakukan sudah tinggi dan tengah. Berbahaya. Oh, terlepas ada Rizky Ridho. Masih Rizky. Kini ada Marcelo Ferdinand. Masih Marcelino. Masih Marcelino. Berputar-putar Marcelino. Oh, melewati kita Olagar. Masih Marcelo Ferdinand. Pelanggaran kah? Oh, tidak. Masih Marcelo Ferdinand. Gagal tadi. Oh, serangan balik. Ada Mozinho sangat cepat. Hati-hati. Oh, terlepas. Hati-hati. Jangan sekali ambil. Masih Mozinho. Masih Mozinho. Siapa yang berikan? Dekat ada John Fried. Masih John Fried. Hati-hati. Di kanan kosong. Tempat lagi Mozinho. Shooting langsung. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bola tadi tidak keras untuk langsung menusuk gawang dari Muhammad Adi Satrio tadi, Bung Doni. Ya, ini memang kita jelas pasti terpancing ya untuk bagaimana cara untuk segera mengepung pertahanan daripada Timor Leste, dan ini yang tentunya kita lihat tadi dalam sebuah sequence yang sangat cepat, serangan balik yang dibangun begitu baik sekali oleh Mozinho, dan hampir saja gawang kita harus tertinggal. Ya, memang harus hati-hati, Bung Doni. Bagaimana kecepatan yang dimiliki Mozinho benar-benar sangat-sangat menyulitkan pertahanan atau lini belakang dari tim nasional Indonesia. Beberapa kali Mozinho lolos dari pengawalan dan pengamanan dan juga pengawasan dari pemain-pemain belakang Indonesia. Kecepatan yang dimiliki Mozinho memang sangat-sangat baik. Tidak heran jika di negaranya disebut sebagai Neymar. Neymar ya. Ya. Neymar Timor Leste maksudnya. Ya, jelas ini memang bagian dari resiko ya. Karena kalau kita lihat begitu tinggi naik seluruh pemain belakang daripada timnas Indonesia. Mengingat bahwa memang ini sulit sekali sepertinya untuk menemukan celah di sisi pertahanan Timor Leste. Dan mereka sepertinya bermain cukup disiplin ya, dengan tetap berharap dengan sebuah counter attack. Tapi yang parahnya ini udah hampir 3-4 kali counter attack, dan semuanya hampir dimulai oleh seorang Mozinho ataupun Zenivio. Yang agak berbeda tentu saja dengan sekali kemenangan mereka atas Filipina, tentu akan menjadi
modal semangat yang luar biasa, Bung Doni. Iya. Mereka juga mengintip peluang untuk lolos. Dan terbukti mereka tampil sangat Spartan di pertandingan ini. Kita lihat Cristóvão, Timur Leste ke kiri. Hati-hati kita lihat. Masih ada Cristóvão lagi. Ada Ricardo. Rinho langsung kepada Zenivio. Kontrol yang baik, masih Zenivio. Tendangan penjuru diraih oleh Timur Leste yang kedua kalinya. Harus hati-hati Indonesia, terbukti serangan-serangan cepat, serangan-serangan balik yang dilancarkan dari skema yang sangat baik juga lewat sosok dari Mozinho, kerap kali menyulitkan pertahanan Indonesia. Muhammad Adi Satrio bersiap. Ada sekitar 6 pemain Timur Leste lakukan sudah tinggi berbahaya. Disundul saja kita lihat tadi oleh Sananta. Kini tekanan balik dari Marcelo Ferdinand berhadapan dengan John Fried. Masih kita lihat lagi Ricardo. Masih Ricardo. Ada kita lihat Zenivio. Masih Zenivio berhadapan dengan Rio Fahmi. Masih Rio Fahmi. Shooting ke depan. Hati-hati langsung kotak penalti. Bola berputar-putar, menari-nari sangat liar tadi. Karena memang pelintiran hasil mengenai badan pemain Indonesia membuat bola bergerak sangat liar. Hampir saja terjadi kesalahpahaman di antara pemain Indonesia. Tendangan penjuru yang ketiga dari Timor Leste. Mozinho akan lakukan langsung di kotak penalti. Kembali tendangan penjuru. Nampaknya kembali akan dilakukan oleh Mozinho Barito de Lima. Pemain kelahiran 26 Juni 2002, Mozinho Barito de Lima. Ada Ricardo, ada Zenivio, lakukan sudah tinggi datangnya, berbahaya, sundul langsung. Dari kita lihat sundulan Luis Figo berhasil digagalkan oleh Muhammad Adi Satrio. Lihat bagaimana kita lihat Bung Doni, walaupun mereka tidak memiliki postur yang cukup tinggi atau melebihi tinggi pemain Indonesia, tapi ya seringkali memenangkan duel, Bung Doni. tidak tinggi tidak apa-apa, asal dijaga Bung Adi. Dan itu terlihat terlepas dari pengawalan setiap pemain belakang Indonesia. Ini jelas akan menjadi sebuah PR tentunya buat Indra Safri dan juga asisten pelatih. Dimana di babak kedua ini harus ada peningkatan. Bermain begitu lepas seperti Timor Leste, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa keraguan bahwa mereka bisa memberikan perlawanan kepada timnas Indonesia. Umpan langsung ke arah kotak penalti, maksudnya kepada Fajar Fatur Rahman. Arif berusaha menarik bola namun gagal. Kini lagi tekanan balik dari Zenivio. Ada Komang Tri, ada ke Alfredo Dewangga, masih Alfredo Dewangga. Muhammad Sananta melebar ke kanan. Ada tepat kita lihat ada Rio Fahmi, masih Rio Fahmi. Gagal kita lihat karena ditutup saja dari pergerakan Rio Fahmi oleh Ricardo. Jatuh lagi. Ada Mozinho ke belakang, Rizky Ridho pada Komang Teguh Trisnanda. Alfianda Dewangga melebar ke kiri. Ada Arhan Pratama, didekati kita lihat oleh Zenivio. Masih Arhan ke dalam tadi sangat baik. Masih Arhan lagi, siapa akan diberikan? Langsung ke kiri, ada Fajar Fatur Rahman. Langsung ke umpan ke kotak penalti, gagal. Ada Fajar, kini tekanan balik dilakukan oleh pemain Timur Leste. Masuk kepada Zenivio, dipotong saja oleh Raihan. Langsung ke depan lagi, gagal lagi. Kini Luis Figo dari Timur Leste. Ada kita lihat siapa diberikan langsung. Serangan cepat dari Zenivio. Hampir saja terlepas gini Zenivio berhadapan dengan Komang. Masih Zenivio ke tengah. Hampir saja beruntung tadi kita lihat Rio Fahmi masuk ke tengah dan menggagalkan tekanan dilakukan oleh Timur Leste. Kini Witan Sulaiman. Pendek saja kita lihat kepada Marcelo Ferdinand. Siapa yang diberikan? Pelan saja kepada serangan balik kita lihat Fajar Fatur Rahman dikejar oleh Olagar. Masih Fajar. Fajar, apa yang hendak dilakukan oleh Fajar berhadapan dengan Olagar Fernando. Masih Fajar langsung ke belakang, arahkan kepada Marcelo Ferdinand. Masih Marcelo mengolah bola, lihat tempati oleh Witan Sulaiman. Masih Witan ke belakang kembali kepada Fajar, angkat langsung di kotak penalti. Yes. Alhamdulillah, sundulan yang sangat berkelas dilakukan kita lihat oleh Muhammad
Muhammad Ramadan Sananta, pemuda asal Daik, Kabupaten Liga Kepulauan Riau, mampu mencetak gol buat keunggulan sementara Indonesia atas Timur Leste 1-0. Ini merupakan golnya yang ketiga di SEA Games 2023. Sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik, Bung Doni. Ya, dan satu hal lagi adalah ini adalah dibangun ya dengan sebuah crossing yang sangat baik oleh Fatur Rahman, dan krisis striker kita sepertinya mulai tengahan, tapi pasti mungkin bisa dijawab oleh Ramadan Sananta. Di sini kita lihat sebuah placing sundulan yang sangat baik sekali, Bung Hadi. 1-0 untuk Indonesia. Luar biasa, pemain atau striker pencetak 11 gol di Liga 1, kini mencetak 3 gol di SEA Games 2023 Kamboja. Ini gol pertama Indonesia melawan Timur Leste untuk keunggulan sementara di babak pertama. Mudah-mudahan Indonesia terus bisa mencetak gol ke gawang Timur Leste sekaligus mengamankan langkahnya ke babak semifinal dari grup A untuk menantang dari nanti pesaing-pesaing mereka di grup B, yang tentu saja kita akan mewaspadai bagaimana Thailand, Vietnam ataupun Malaysia. 1 menit tambahan waktu di babak pertama. Inilah Sananta, muda asal Daik. Rizky Ridho, Rio Fahmi, hati-hati kini berduel dengan Mozinho. Butuh 2 pemain untuk mengawal Mozinho. Rizky Ridho, sangat cantik. Rio Fahmi ke depan langsung, kontrol yang baik. Ada Witan Sulaiman ke tengah, ini ada Raihan Alif. Raihan Alif pindah dulu posisinya, Raihan Alif. Langsung kita lihat kepada Komang Teguh. Kini ada Arhan Pratama, masih Arhan dibayangi oleh Zenivio. Ke tengah kembali ada Raihan Alif. Ke tengah kembali kita lihat siapa yang diberikan. Ada Marcelo Ferdinand dengan tumit tadi. Witan Sulaiman gagal tadi untuk diraih oleh pemain Indonesia. Kini pemain Timur Leste menguasai bola. Ada kita Luis Figo, ada Olagar langsung ke depan, patah di kaki Alfian Dewangga. Kini Fajar Fatur Rahman berdua dengan Olagar, masih Fajar Fatur Rahman, dicocor saja tadi oleh Olagar Fernando Malik Xavier untuk menggagalkan serangan dari sisi kanan pertahanan Timur Leste yang coba tadi dilakukan oleh Muhammad Fajar Fatur Rahman. Masih unggul 1-0 Indonesia atas Timur Leste di babak pertama ini lewat gol yang diciptakan oleh Muhammad Ramadan Sananta. Lempar ke dalam Indonesia. Raihan atau Arhan Pratama, pemain asal kelahiran Blora, lempar ke dalam sangat jauh. Oh, berbahaya tadi untuk ada Zenivio. Ada kita Raihan Alif, ada Marcelo Ferdinand, ada kita Fajar Fatur Rahman. Masih gagal tadi, maksudnya ragu. Ada Arhan Pratama, dibuang saja oleh Olagar. Marcelo Ferdinand, Mozinho, Marcelo Ferdinand berduel. Rizky Ridho ke kanan. Siapa yang akan berikan? Ada Witan Sulaiman. Langsung anaknya. Oh! Ramadan Sananta. Gagal tadi. Serangan bertubi-tubi dilakukan. Oh, offside tampaknya, Bung Doni. Ya, memang offside. Tapi kita harus tetap memberikan sebuah nilai plus ya. Gimana kebuntuan gol akhirnya sudah mulai terbuka, dan terbuka pula lah cara Indonesia dalam melakukan serangan lebih bervariatif, memanfaatkan sisi kiri kanan daripada pertahanan Timor Leste, dan crossingnya juga sudah jauh lebih berani, Bung Hadi. Nampaknya wasit Nazmi bin Nasharuddin dari Malaysia belum meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Padahal hanya 1 menit tambahan waktu di babak pertama. Witan Sulaiman, dan nampaknya wasit Nazmi bin Nasruddin Muhammad dari Malaysia telah meniup peluit